Halo, saya Elvani Valo, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan membahas materi toksikologi industri terkait target organ. Di dalamnya terdapat ginjal, hati, kulit, dan sistem pencernaan. Kali ini kita akan membahas pertama-tama tentang toksologi dari ginjal. Seperti yang kita ketahui, ginjal di tubuh manusia ini terdapat satu pasang yang terletak di bagian retroperitoneal. Ginjal ini terdiri dari bagian korteks dan juga medula. Untuk unit fungsional terkecilnya itu dari ginjal adalah nefron yang terdapat pada bagian korteks dan berjumlah sekitar 1 juta dalam satu ginjal. Bagian vulkalir, glomerulus dan tubulus, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu vaskular yang terdiri dari arteriol aferen dan arteriol eferen. Yang kedua ada glomerulus yang memiliki diameter dengan ukuran 200 nanometer. Yang ketiga ada tubulus yang terdiri atas tubulus proksimal, ansa Henle, tubulus distal, dan juga ductus collecting. Yang berikutnya kita akan berpindah pada fungsi ginjal. Ginjal ini memiliki fungsi esensial untuk mempertahankan kehidupan dengan cara eliminasi metabolisme melalui urin, khususnya eliminasi nitrogen dari metabolisme protein, dan mengatur hemostasis, yaitu dengan menjaga keseimbangan asam basa, keseimbangan elektrolit, dan keseimbangan volume cairan ekstrasel. Yang berikut ada kelainan ginjal. Untuk kelainan ginjal sendiri ini terletak dalam bagian korteks, karena korteks adalah bagian terbesar dari ginjal yang menerima sekitar 85% aliran darah yang melalui ginjal. Kelainan ini dikenal sebagai nefrosis atau netropati. Selanjutnya, toksikan ginjal di pekerjaannya. Untuk toksikan ginjal pada pekerjaan ginjal ada bermacam-macam bentuk dan senyawanya, seperti logam, pelarut hidrokarbon berhalogen. Yang ketiga ada pelarut glikogen. Yang keempat ada toksikan dari pabrik plastik dan resin. Kelima ada herbisida. Keenam ada mitoksin. Yang ketujuh ada pewarna, misalnya anilin. Yang berikut kita akan lanjut pada toksologi hati. Untuk hati ini merupakan organ terbesar yang ada dalam tubuh manusia. Di dalam hati ini terjadi metabolisme kompleks, di mana proses metabolisme yang terjadi di hati ini berupa detoksifikasi dan bioaktivasi. Nah, hati ini merupakan organ yang rentan karena posisi hati ini berada dalam tubuh manusia yang unik dalam sistem sirkulasi tubuh, yaitu pertama itu hati menerima porsi besar darah dari venous return dan menyaring darah dari bagian tubuh bawah ginjal, limpa, dan sistem pernapasan. Yang kedua, hati juga merupakan organ penerima nutrisi yang pertama, dan yang ketiga, hati merupakan organ utama proses biotransformasi toksin. Nah, hati ini terdiri atas sekelompok sel sekitar arteri serta vena hepatica. Hati memiliki unit dasar berupa lobule dan asinus. Peran hati dalam metabolisme toksikan ini adalah organ di mana sebagian besar metabolisme toksikan berlangsung. Nah, proses metabolisme tersebut biasa juga disebut dengan biotransformasi yang bertujuan untuk mengubah toksigen menjadi toksit atau tidak toksik dan agar lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Untuk jenis kerusakan hati akibat toksikan ini ada satu, yang itu perlemakan hati, atau yang biasa disebut terjadinya akumulasi lemak, terutama trigliserida di dalam hati.
dan ada juga kolestasiis. Yang ketiga ada nekrosis. Yang keempat, kita akan lanjut pada materi berikutnya, toksikologi kulit. Nah, kulit tubuh manusia ini berperan sebagai pemisah antara lingkungan internal atau dalam tubuh dan lingkungan eksternal. Selain itu, kulit juga merupakan salah satu pintu masuk dari toksikan. Nah, kulit manusia ini terbilang cukup bervariasi, mulai dari kulit kepala hingga kulit pada telapak kaki. Daya tahan kulit terhadap penetrasi zat asing ini bergantung pada pertama, ketebalan dan pori-pori epidermis. Yang kedua, langsung atau tidak langsungnya toksikan masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, karakteristik fisik toksikan. Yang keempat, konsentrasi cairan saat kontak dengan kulit. Yang kelima, ada area kulit yang terpajan. Yang keenam, ada kontamina. Dan yang ketujuh, ada durasi pajanan. Anatomi dan komposisi kulit ini, kulit memiliki epidermis dan juga lapisan yang satunya yang bernama lapisan dermis. Nah, untuk aktivitas metabolisme kulit ini, kulit juga merupakan organ tempat terjadinya metabolisme, walaupun lebih sedikit metabolisme yang terjadi dibandingkan dengan hati. Pada kulit ini, enzim yang mengatasi toksikan korsinagen yaitu AAH dan juga AEH. Dermatosis akibat dermatotoksikan ini merupakan efek yang terjadi pada kulit, terutama akibat pajanan toksikan. Yang berikut itu ada kelainan pada kulit yang diakibatkan oleh toksikan. Itu adalah gangguan pigmen yang terjadi dapat berupa hipopigmentasi atau kekurangan pigmen dan hiperpigmentasi atau kelebihan pigmen. Yang kedua, ada kanker kulit yang diketahui bahwa kotar atau sinar ultraviolet dari matahari dan petrokimia yang menyebabkan kanker kulit pada hewan dan juga pada manusia. Yang berikut kita akan masuk dalam toksikologi sistem pernapasan. Untuk sistem pernapasan sendiri ini merupakan pompa udara dengan fungsi utama untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan manusia ini terdiri atas 4 kompartemen, di mana yang pertama itu ada nasofaringeal, yang kedua ada trakeobronkial, yang ketiga ada prekomenial hingga alveoli, dan keempat rongga pleura. Untuk fungsi sistem pernapasan ini, yang pertama ada pertukaran gas dan yang kedua ada pertahanan terhadap toksikan. Yang berikutnya itu bentuk fisik toksikan ini untuk pencernaan. Untuk sistem pencernaan sendiri itu berupa gas dan juga uap aerosol. Dan untuk ukuran partikelnya sendiri ditentukan hingga ke bagian paru-paru di mana toksikan tersebut akan bermuara. Sekian dari hasil materi yang saya berikan. Terima kasih.